Hai teman-teman, ketemu lagi sama gue Ananda Pradana dan kali ini kita bakal bahas sedikit tentang dua bab, yaitu bab simetri lipat bidang datar, lalu yang kedua adalah deret, barisan, dan deret. Nah, langsung aja ke soalnya. Kita mulai dari nomor pertama. Jadi ada 4 bangun datar nih. 4 bangun datar di sini itu ada segi 5 beraturan, belah ketupat bukan persegi, segitiga sama kaki, dan layang-layang. Nah, banyaknya bangun yang memiliki 2 simetri putar dan 2 simetri lipat di sini itu adalah berapa? Nah, di sini udah aku tulis nih. SL adalah simetri lipat dan SP adalah simetri putar. Jadi aku akan review sedikit teori kelas 3 SD matematika untuk terkait simetri lipat dan simetri putar. Simetri lipat itu ibaratkan sebuah, katakanlah, bangun datar, bidang datar persegi panjang. Ini dilipat kayak gini. Ini satu simetri lipat. Jadi terlihat garis ya di sini. Nah, terus kalau misalnya aku tekuk lagi di sini, ini satu lagi simetri lipat. Jadi kalau misalnya dilihat dari sini, nah itu tuh ada 2 gitu, ada 2 simetri lipat. Kalau untuk simetri putar, katakanlah ini adalah posisi awal dari sebuah HP gitu ya, bukan HP sih, bidang datar gitu. Nah, bidang datar dengan ini patokannya di sini. Bolongan kamera gitu ya. Bolongan kamera posisi awalnya di sini, dia diputar ini. Nah, ini tuh jadi satu simetri putar karena dia jadi bentuk awalnya tapi bukan posisi awal. Lalu dia kembali lagi ke sini. Nah, dia kembali ke posisi awalnya dan bentuknya seperti awal lagi, itu jadi ini simetri putar kedua gitu. Untuk di kasus ini, simetri lipat dari segi 5 beraturan itu ada 5, yaitu di sini 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk simetri putarnya menyesuaikan sudut ya, karena dia bentuknya beraturan. Apapun yang bentuknya beraturan kayak segitiga sama sisi itu juga menyesuaikan sudutnya. Jadi simetri putarnya adalah 3. Kalau di sini simetri putarnya adalah 5. Oke. Lanjut untuk belah ketupat bukan persegi. Jadi di sini ada simetri lipatnya adalah 1 dan di sini adalah 2. Dengan dia kalau misalnya diputar itu dapatnya simetri putarnya adalah 2. Untuk simetri lipat dari segitiga sama kaki itu adalah 1 doang di tengah ini yang sebagai garis tinggi. Simetri putarnya dia sama sekali gak ada karena ya udah, katakanlah tepak nih, dia cuma balik ke posisi awalnya gitu. Jadi simetri putarnya tidak ada alias 0 gitu ya. Untuk layang-layang dia punya simetri putarnya cuma 1 nih. Simetri lipatnya cuma 1 di sini. Nah, gitu. Untuk simetri putarnya 0, sama kasusnya kayak segitiga sama kaki tadi. Nah, yang ditanyakan banyaknya bangunan yang memiliki 2 simetri putar dan 2 simetri lipat. Berarti di sini adalah bangun yang ke 2 dan banyaknya bangun adalah cuma 1 gini. Oke. Kita next ke soal nomor 2. Oke. Nah, terdapat 4 bangun datar di sini. BTW ini kayaknya ada sedikit kesalahan soal, jadi tapi aku tetap jelasin aja. Terdapat 4 bangun datar yaitu layang-layang, persegi panjang, belah ketupat, dan segitiga sama kaki. Seperti yang kita tahu tadi bahwa simetri lipat dari layang-layang adalah 1, putarnya adalah 0. Segitiga sama kaki itu lipatnya 1, putarnya 0. Begitu pula dengan belah ketupat, dan di sini ada persegi panjang. Persegi panjang itu simetri lipatnya 2, yang ini tadi. Dan simetri putarnya juga 2, yang kasus mana tadi ya, casing HP. Nah, ini. Jadi yang ditanyakan di sini adalah manakah yang memiliki 1 simetri lipat dan 1 simetri putar. Sebenarnya nggak ada jawabannya. Karena di sini yang layang-layang itu 1 simetri lipat, 0 simetri putar, yang lainnya itu 2, yang segitiga sama kaki juga gitu. Jadi sebenarnya ini nggak ada jawabannya, cuma ya kalau misalnya ditanyakan di sini itu diganti 2 ya. 2 gitu. 2 dan 2, katakanlah itu jawabannya adalah 2 dan 3 sebenarnya. Jawabannya F gitu. 2 dan 3. Oke. Kalau misalnya aku ada kesalahan silahkan komen aja, nggak apa-apa. Ingatkan, kita saling mengingatkan, kita saling belajar di sini. Untuk kita lanjut buat soal nomor 3.
Diketahui bidang datar sebagai berikut. Ada 4 persegi, segitiga sama sisi, trapesium, siku-siku, dan layang-layang. Nah, persegi itu simetri lipatnya adalah 4 karena bisa dipotong 1, 2, diagonal sisi 3 dan 4 gitu. Lalu simetri putarnya juga 4. Segitiga sama sisi juga simetri lipatnya 3, simetri putarnya 3. Nah, untuk trapesium, siku-siku dia nggak sama sekali nggak punya simetri lipat dan simetri putar karena bentuknya tidak beraturan, bisa dikatakan gitu. Simetri putarnya kalau misalnya dia diputar juga nggak membentuk simetri putar, kalau simetri lipatnya ya juga nggak gitu. Untuk layang-layang sama kayak tadi, jadi yang ditanyakan di sini adalah ada berapa bangun yang memiliki simetri putar juga simetri lipat, alias yang punya simetri putar dan simetri lipat. Yang trapesium, siku-siku nggak terhitung karena dia tidak memiliki gitu. Jadi di sini yang banyaknya ada berapa bangun adalah cuma bangun ke 1 dan 2. Jadi jawabannya adalah C gitu ya. Kenapa yang nggak dihitung? Karena dia cuma punya simetri lipat doang, simetri putarnya enggak gitu. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, diketahui bidang datar sama. Ada berapa banyak bangun yang memiliki banyak simetri putar dan simetri lipatnya sama. Jadi simetri lipat itu sama dengan simetri putar jumlahnya gitu. Di sini kita tahu bahwa cuma ada 2, yaitu yang persegi dan segitiga sama sisi. Simetri lipatnya 4, simetri putarnya 4, yang ini juga 3 dan 3, yang lain itu sama sekali nggak sama gitu kan. Nah, untuk trapesium, siku-siku itu kehitungnya bukan sama ya, bukan sama 0, 0 gitu nggak, tapi dia itu tidak memiliki, beda ya. Jadi ada berapa bangun yang memiliki banyak simetri putar dan simetri lipatnya? Itu adalah C, 2 doang. Oke. Lalu kita lanjut untuk soal barisan dan deret. Nah, soal barisan dan deret. Jika A1 itu adalah min 4, A2 sama dengan min 1, yang kita punya rumus bahwa AN itu sama dengan AN plus 1 dan AN plus 3 gitu ya. Kita tulis dulu. Nah, kita tulis dulu AN sama dengan AN plus 1 ditambah AN plus 3 gitu ya. Dan kita punya A1 adalah min 4 dan A2 adalah min 1. A2 adalah min 1. Yang ditanyakan adalah A4 plus A1. Kita coba ganti N-nya sama dengan 3 ya. Jadi kita punya di sini bahwa A3 itu adalah A4 ditambah A6 gitu. Atau kita bisa pakai Nah, di sini kita bisa masukin langsung aja N-nya itu ketika sama dengan 1 gitu. Jadi kita punya bahwa A1 itu sama dengan A2 ditambah A4. Karena yang kita tanyakan itu kan adalah A4 ditambah A1 berapa. Kita udah punya A1-nya dan kita itu tugasnya untuk mencari A4 ceritanya. Oke, udah kita punya A1-nya. Tinggal kita submit aja ya. Ini min 4 sama dengan A2-nya adalah min 1. Ditambah A4 berarti kita tahu bahwa A4 itu adalah min 3. Oke. Dan A1-nya adalah kita tahu min 4 gitu ya. Di sini ya udah A1 ditambah A4 adalah min 4 tambah min 3, min 7. Oke. Selesai. Kita lanjut soal nomor 2. Jika A1 sama dengan min 4, A2 sama dengan min 1 dan AN plus bla 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 itu adalah AN. Maka nilai dari A4 min A1 adalah, sebenarnya kuncinya di sini. Kalian mencari tahu komponen apa sih yang udah diketahui dan komponen apa yang ingin kalian cari tahu gitu. Di sini kita itu punya A1 itu adalah min 4 A2 dan itu min 1. Dan yang ditanyakan adalah A4 dikurangi A1, sedangkan kita tadi udah punya senjata awal itu A1 gitu. Jadi kita tinggal cari A4-nya doang. Dan kita punya bahwa si AN plus 2 itu sama dengan 2 AN plus 1 min AN. Oke. Yang kita cari adalah A4 ya. Berarti bisa kita katakan bahwa kita tinggal cari ini N-nya kita ganti 2 aja. Jadi kita punya A4 itu sama dengan 2A3 dikurangi A2. Nah, kita udah punya A2 sama dengan min 1 gitu ya. Dan kita sekarang nyari A3-nya. Berarti kita masukin lagi ke sini. N-nya kita ganti 1 gitu ya. Ya biar si
yang sisi kiri ini jadi A3 gitu. A3 itu sama dengan 2A2 min A1. Nah, dari sini kita tahu bahwa A3 itu sama dengan berapa nih? 2A2 berarti min 2 dikurangi min 4 berarti plus 4. Berarti sama dengan 2. Nah, A3-nya sama dengan 2 dan kita langsung proses aja di sini bahwa A4 itu sama dengan 2 kali 2 min A2. 2 kali 2 dikurangi A2-nya adalah min 1. Berarti di sini A4 adalah 5. Yang ditanyakan adalah A4 min A1. Ya udah di sini kita tulis 5 dikurangi A1-nya adalah min 4. Berarti jawabannya adalah 9. Jawabannya adalah D. Gitu. Oke, next soal berikutnya. Untuk ini sama aja sih sebenarnya. Oke, coba kita bahas. A1 min 2, A2 1, dan AN plus 2 adalah 3AN plus 1 min AN. Nah, kita udah punya A2, jadi kita nyari A4 gitu kan. Kita udah punya A2 itu adalah 1, dan kita punya senjata sekundernya adalah A1 itu min 2. Kita tinggal masukin aja ke sini bahwa AN plus 2 itu sama dengan 3AN plus 1 dikurangi AN. Jadi kita masukin dulu ketika N sama dengan 2 gitu ya. Berarti kita punya bahwa A4 itu sama dengan 3A3 dikurangi A2. Nah, di sini ini udah ada beberapa variabel yang kita punya, yaitu adalah mana nih? Wait. Oh, di sini ada A1, A2 kita udah punya ya. Yang di sini. Dan kita juga udah punya A3-nya belum. Jadi kita cari A4 kan, kita cari A3-nya dulu nih. A3 ini terjadi ketika N sama dengan 1 ya, berarti 3A2 dikurangi A1. Berarti kita punya bahwa A3 itu adalah 3 kali A2, 3 kali 1 gitu ya, dikurangi A1 min 2. Oke, berarti jawabannya adalah 5. Dan dari sini ini kita masukin aja karena A3 udah ketahuan 5 gitu ya. A4 itu adalah 3 dikali 5 dikurangi A2-nya adalah 1. Berarti A4-nya adalah 14. Nah, yang ditanyain adalah A4 dikurangi A2 berapa? A4 dikurangi A2. A4 yang kita tahu adalah 14 dan A2-nya adalah 1. Berarti jawabannya adalah 13. Oke, sesimpel itu jawabannya. Untuk soal selanjutnya, bab himpunan dan operasi bilangan akan aku buat di video selanjutnya. Semoga membantu. Jangan lupa like kalau misalnya suka video ini, dan kalau misalnya nggak suka video ini silahkan dislike aja, nggak apa-apa. Semoga membantu.